Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 5 hari ini. Materinya tentang pemodelan matematik. Jadi kita sekarang ada di sini. Jadi intinya tuh kalau di dunia nyata tuh domainnya kan kita nyatakan dalam waktu, jarak, dan sebagainya. Itu domainnya adalah dalam kawasan waktu nih, TT seperti ini. Nah, kawasan waktu itu nggak bisa diotak-atik. Jadi kalau kita mau otak-atik, kita butuh ke Laplace. Nah, Laplace ini kawasannya adalah kawasan frekuensi. Jadi bisa ditambah, bisa dikurang, dikali, sama dibagi. Jadi gimana caranya bisa merubah T ke dalam S? Kita butuh yang namanya inverse transformasi Laplace. Terus nanti kalau sudah dalam bentuk Laplace, mau kita kembalikan lagi ke dalam bentuknya kawasan waktu, berarti kita pakai inverse Laplace. Seperti yang sudah teman-teman pelajarin, ini ada overview-nya, silahkan dibaca-baca. Oke, ini juga tabel Laplace, udah saya tampilkan, jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya ada persamaan harus dirubah ke dalam bentuk apa. Ini adalah acuannya. Kalau nanti ketemu persamaan harus di otak-atik dirubah untuk mendekati persamaan yang di sebelah kanan supaya nanti bisa dapat bentuk Laplace-nya. Oke, ini ada contoh sin 5t itu sama aja dengan yang di sini sin omega t. Jadi omeganya itu sama dengan 5. Nah, jadi kalau di sini bentuk nyatanya sin omega t, bentuk Laplace-nya adalah omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, kalau omeganya di sini kan 5, ya udah tinggal kita ganti 5 per S kuadrat plus 5 kuadrat. Nah, jadi Laplace-nya sin 5t, kalau kita transformkan bentuknya jadi seperti ini, 5 per S kuadrat plus 5 kuadrat. Jadi ngikutinnya juga dalam bentuk tabel. Jadi harus ngikutin sesuai tabel transformnya. Ini juga ada contohnya, 8 per S kuadrat plus 64 sama dengan, kan bentuknya tadi nih ada omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, omega kuadrat ini kan 8, ini kan harusnya omega kuadrat, berarti kan kalau lawannya kuadrat adalah akar. Nah, akar dari 64 adalah 8, maka bisa kita rubah 8 per S kuadrat plus 8 kuadrat. Udah menyerupain sama ini, 8 per S kuadrat plus 8 kuadrat, berarti kan omeganya sama dengan 8. Jadinya dari sini kita mau kembalikan inverse-nya, sama caranya dirubah dulu menyerupai bentuk yang dari Laplace. Jadi kalau sudah sesuai sama ini seperti ini, maka tinggal diikutin sin omega t, omeganya 8, ya udah jadinya 8 Laplace baliknya atau inverse Laplace-nya dari 8 per S kuadrat plus 8 kuadrat. Awalnya dari sini dirubah jadi seperti ini supaya menyerupai bentuk Laplace di sini. Jadi tinggal di Laplace balik. Jadi ini Laplace baliknya adalah sin 8t, kebalikannya dari yang slide sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke pemodelan. Pemodelan itu buat apa sih? Pemodelan itu adalah tahapan pertama buat menganalisa suatu sistem kontrol. Jadi caranya gimana? Kita menurunkan model tersebut ke dalam model matematika. Jadi sekali suatu model telah ditentukan, maka berbagai metode untuk menerapkan analisa dari kinerja sistem tersebut tuh bisa kita tentuin. Jadi kalau ada sistem, ya kita turunkan dulu model matematiknya. Nah, karena kita berhubungannya nanti akan banyak pada rangkaian, maka teman-teman Laplace pada rangkaian. Contohnya kalau nanti ketemu pada komponen kapasitor, jadi seperti integral IT, Laplace-nya adalah seperti integral 0 sampai T IT dt. Laplace-nya dari integral 0 sampai T IT dt itu 1 per SC dikalikan I-nya nih. IT-nya jadi IS. Maka kalau kita butuh Z-nya atau impedansinya 1 per SC, maka nilai C ini itu transformnya adalah 1 per SC. Sama dengan turunan L DIT per DT, turunan itu adalah SL, karena bentuknya konstanta, SL DI per DT IS, SIS. Jadi kalau kita butuh transformnya dari induktor L ini, maka transformnya adalah SL. Transformnya IT sama aja dengan 1, berarti IS.
Kalau resistor bentuknya sama RIS, tidak ada integral, tidak ada turunan, langsung R dikalikan I, berarti nilainya sama dengan I. I itu jadi IS, IT dalam Laplace IS, maka R juga dalam R, tidak ada S-nya. Karena bentuknya kan komponen, jadi udah nilainya R. Nah, bagaimana menurunkan persamaan model matematik? Tuliskan persamaan yang menggambarkan dinamika kelakuan tiap-tiap komponen. Ini yang pertama. Yang kedua, transformasi Laplace persamaan tersebut. Jadi anggap keadaan awalnya adalah 0. Jadi T sama dengan 0. Jadi keadaannya komponen belum diapa-apain, belum dinyalain. Posisi masih kita pasang, ada R, ada C di seri seperti ini. Ada R, ada C. Ini kan rangkaiannya RC seri ya. Ini ada tegangan masuk. Kita mau analisis tegangan keluarannya itu adalah pada kapasitor. Jadi ada kan tegangan R ditambah tegangan C kan sama dengan tegangan EI. Nah, kita tuh mau lihat outputnya pada tegangan C. Maka rangkaian ini mau kita turunkan persamaan model matematikanya. Oke, saya pindah ke papan tulis. Jadi ada rangkaian seperti gambar di slide juga udah ada ya. Di slide yang tadi menurunkan persamaan model matematika, maka gambar ini itu kan sebenarnya gambarnya dari sini nih, ada R, ada C, di sini ada R, ada C. Ini kan rangkaiannya rangkaian seri ya, rangkaian seri. Rangkaian seri maksudnya adalah arusnya, arus yang mengalir di R itu kan sama aja dengan arus yang mengalir di C, ini juga sama. Jadi jangan bingung gambarnya kalau beda. Nah, berarti ini masuknya plus minus plus minus ya kan, berarti kan masuknya minus, berarti minus VI ditambah I dikalikan R, T dikalikan R ditambah 1/C integral I dt, itu kan sama dengan 0. I ketemu sama kapasitor kan jadinya 1/C integral I dt. Ini sama aja dengan sigma V sama dengan 0. VI masuk itu sama dengan VR ditambah VC. Seperti ini ya. Berarti kan kita lihat C ini itu kan adalah output yang mau kita ukur ya. Nih, C adalah outputnya. Berarti kan nilainya EO. Nilainya EO ini kan sama aja dengan nilainya VC. Sama aja dengan 1/C integral IDT seperti ini. Maka ini saya ganti sama EO, berarti min. VI digambarnya kan EI ya, maka saya ganti jadi EI ya biar nggak bingung. Berarti minus EI ditambah IT dikalikan R ditambah EO sama dengan 0. Kalau seperti ini kan kita butuh nyari arusnya. Kenapa? Karena arus di sini kan sama yang lewat di R sama lewat di C. Sedangkan nilainya tegangan C itu kan adalah arus dikalikan dengan tegangan ini. Kalau ketemu kapasitor kan jadinya 1/C integral I dt. Maka kita butuh nyari nilainya I. Ini pindahkan ke sebelah kanan, ini pindahkan ke sebelah kanan, berarti kan IT dikalikan R sama dengan min EI jadi positif plus EO jadinya negatif. Maka IT sama dengan R-nya pindah ke sebelah, EI dikurang EO per R gitu. Laplace-nya tadi kan I sudah seperti yang di slide sebelumnya, I kan jadinya IS, EI berarti jadinya EIS, EO jadinya adalah EOS. Nah, konstanta R tadi kan tetap ya R. Terus kapasitor tadi kan sama aja dengan 1/SC. Berarti kalau EO-nya sama dengan VC kan berarti I dikalikan sama C ya. Arus ketemu sama kapasitor, berarti kan IS dikalikan dengan 1/SC. Ini bukan C ya, ZC. Karena kan ini harus dirubah dulu ke dalam impedansi C supaya bisa dihitung. C atau ZC, impedansi C nya tadi dirubah ke Laplace ya, jadinya kan 1/SC. Kalau C nya aja kan tadi
VC, sorry. Seperti integral IDT. Tuh. Maka kan jadinya seper SC IS. Maka ZC-nya aja atau C-nya aja itu kan nilainya yang ini. Ini maka EO sama dengan seper S dikalikan 1 per SC. Maka ini kita tandain ini kan kita nyari I dulu ya. Maka ini yang pertama nyari I. Nyari I buat apa? Karena C ini butuh nilainya I supaya dapat tegangan pada kapasitor atau outputnya kita. Ini kan outputnya kita, ini inputnya kita. Nah, fungsi alih kan output per input. Berarti kan sama aja kita butuhnya EO per EI. Nah, ini tujuan kita. Maka sekarang kita lanjutkan. Ini udah, sambil teman-teman catat ya. Kan kita dapat hubungannya ya. Maka nilainya IS itu kan sama dengan EIS dikurang EOS dibagi dengan nilainya R. Udah. Nilainya EOS tadi adalah seper SC dikalikan I. Maka kita kan butuh EO dulu ya. Berarti kan kita masukin EOS sama dengan seper SC dikali EIS dikurang EOS per R. Ini. Nah, udah punya dua ini. Nah, sekarang kita tinggal gambarkan si blok diagram. Rancang blok diagramnya ya. Ini kan I ya. I itu kan nilainya EIS dikurang EOS ada R. Teman-teman kan ketemu dengan minus di sini ya. EIS dikurang EOS. Seperti yang sebelumnya yang digambarkan duluan kan adalah input. Berarti kan di sini kita gambarkan dulu inputnya. Inputnya apa? Inputnya kan EIS. Maka gambarkan dulu EIS. Karena EIS ketemu sama min EOS, berarti teman-teman gambarkan summing point. Karena ketemu negatif, berarti EIS kan maksudnya positif ya di sini. Berarti di sini positif, EO-nya negatif. Berarti di sini tuh nilainya adalah EO. Sampai sini dulu. Nah, terus EIS dikurang EOS ini kan berarti masuk ke sini ya. EIS dikurang EOS. Ini. Nah, ini kan bisa dirubah. Dalam kurung ini dikalikan sama seper R, sama aja ya. EIS dikurang EOS dikalikan dengan 1 per R kan jadinya EIS dikurang EOS per R. Maka yang ini bisa kita rubah jadi seper R. Nah, ini itu kan sama dengan IS, berarti di sini itu nilainya adalah IS. Maka yang ini itu blok diagramnya jadi yang seperti ini. Ini. Nah, sebenarnya udah selesai sih. Ini kan IS. IS itu dikalikan sama seper SC jadinya EOS. Berarti saya perkecil ya, karena nggak cukup. Jadi di sini saya kalikan dengan seper SC. Ini kan nilainya IS. Di sini itu jadinya EOS. Nah, ini kan EOS. Berarti kan sinyalnya sama. Ini saya tarik ke sini. Nah, ini biar tahu ya. Oke, udah selesai. Maka ini blok diagramnya dari dua persamaan ini tadi. Ini yang di sini sampai sini seper SC dikalikan IS nih. Ini kan nilainya IS. Ini nilainya EOS di sini ya. Jangan panah nih biar nggak bingung. Dah. Berarti kan EIS dikurang EOS dikalikan seper R adalah IS. IS dikalikan seper SC adalah EOS. Di sini butuh EOS, ya udah. Sinyal ini tinggal ditarik
ke sini. Sudah selesai blok diagramnya, berarti sekarang tujuan kita adalah tinggal nyari fungsi alihnya. Maka EOS sama dengan 1/SC dikalikan EIS dikurang 1/SC dikalikan EOS. Ini saya tuliskan per R, ini per R. Ini dikalikan ini dikalikan ini. Ini kan EIS per R, boleh dipisah ya. Ini kan EIS per R dikurang EOS per R. Ini dipisah, sama aja ya. Terus 1/SC dikalikan sama R. Ini kan kalau kita balikan dikalikan sama 1/R, jadi sama aja. EOS sama dengan 1/SCR EIS dikurang 1/SCR dikalikan dengan EOS. Ini punya EOS, ini punya EOS. Kita pindahkan EOS plus 1/SCR EOS sama dengan sisa ini 1/SCR EIS. Ini kita keluarkan sama seperti mengerjakan yang sebelumnya, 1 plus 1/SCR. EOS dikali berapa supaya jadi EOS? Dikalikan 1, jadinya yang ini. EOS dikalikan 1/SCR jadinya yang ini. Maka sama dengan ini tetap 1/SCR EIS. Ini udah sendiri, udah pengali bisa dibolak-balik. Berarti EOS per EIS itu sama dengan 1/SCR per 1 plus 1/SCR. Ini kita kalikan SCR per SCR. Ini kan sama dengan 1. Ini dikalikan ini habis, sisa 1. Ini dikalikan ini habis, sisa 1. Ini dikalikan ini, jadinya SCR. Maka EOS per EIS-nya adalah 1/SCR plus 1. Maka ini adalah fungsi alihnya. Seperti ini. Ini sambil dicatat ya. Ini sambil dicatat. Maka blok diagram yang ini itu karena kita udah nemuin fungsi alihnya, teman-teman boleh ubah fungsi alihnya jadi tetap ini input, maka nilainya adalah EIS. Ini pindahkan ke sebelah sini. Jadi EOS itu kan sama aja dengan 1/SCR plus 1 dikalikan sama EIS. Ini EOS per EIS kan, pindah ke sebelah, pembagi pindah ke sebelah jadinya pengali. Maka EIS dikalikan ini 1/SCR plus 1 nilainya adalah EOS. Maka blok diagram yang ini yang kita udah rancang, kalau kita reduksi fungsi yang kemarin yang teman-teman pelajarin adalah seperti ini. Jadi blok yang ini kalau kita reduksi jadinya seperti ini. Maka ini adalah blok diagram yang sudah direduksi, selesai. Jadi persamaan dinamikanya yang tadi yang kita turunkan seperti ini. Terus nanti teman-teman tujuannya buat apa? Buat nyari fungsi alih. Jadi setelah menurunkan pemodelan matematikanya, gambarkan ke dalam blok diagram perancangannya, terus turunkan analisisnya dalam matematika tadi, dapat fungsi alihnya, maka fungsi alihnya ini digunakan buat mereduksi blok diagram yang perancangan jadi blok diagram yang sudah tereduksi. Jadi ini udah tahu, oh fungsi alihnya tuh yang ini. Yes, tujuan kita tuh mencari ini. Ini nanti buat apa? Ini nanti digunain buat mencari tanggapan waktu. Nah, kenapa nyari tanggapan waktu? Buat tahu nanti apakah sistemnya butuh dikontrol atau tidak. Kita masuk ke contoh soal. Soalnya juga udah ada di slide yang nanti saya kasih. Caranya juga udah ada di slide. Teman-teman tinggal buka sambil melihat videonya. Oke. Kalau tadi masih dalam bentuk nilainya cuma R, nilainya cuma C. Sekarang kita coba kalau nilainya udah ada tegangannya 20 volt, resistornya 4 ohm, kapasitornya 1/8 farad. Oke.
sama seperti tadi, ini teman-teman jadikan dulu impedansi, maka ZR tetap R, tetap 4, ZC sama dengan 1/SC, 1/S dikalikan C-nya kan 1/8 farad ya, udah dalam bentuk farad, bukan mikro, bukan milifarad. Kalau masih mikro jadiin dulu dalam farad ya, dikalikan 10⁻⁻6. Kalau masih dalam mili kalikan dulu sama 10⁻⁻3. Karena ini masih 1/8 farad, berarti C-nya tetap kita tuliskan 1/8. Dan 1/S/8 itu kan sama aja dengan 8/S. Terus ZR set C udah, maka kita tinggal memperlakukan nilainya R sama nilainya C itu sama kayak resistor. Berarti tegangan 20 volt ini kan sama aja dengan tegangan pada R ditambahkan dengan tegangan pada C. Atau kalau kita pakai ngikutin arus mesh ini, berarti kan masuknya negatif. Ini kita tutup. Berarti sigma V sama dengan 0, masuknya negatif, berarti minus 20. 20 itu sama aja dengan tabel di Laplace yang nilainya 1. Berarti kan 1 itu kan nilainya 1/S. Berarti kalau 20 itu nilainya adalah 20/S. Maka 20 ini kalau kita langsung rubah ke Laplace jadinya nilainya adalah 20/S. Maka masuknya negatif, berarti minus 20/S plus arus dikalikan R, IS dikalikan ZR. ZR-nya 4, langsung aja kalikan 4, terus masuknya ZC dikalikan I ya, langsung aja, berarti IS dikalikan dengan ZC-nya kan udah 8/S, berarti tinggal diganti 8/S sama dengan 0. Terus ini punya IS, ini punya IS, kita gabungkan aja, minus 20/S ditambah IS dalam kurung 4 plus 8/S sama dengan 0. Berarti ini negatif, pindahkan ke sebelah kanan jadinya positif, berarti IS sama dengan IS dalam kurung 4 plus 8/S tutup kurung sama dengan minus 20/S, pindah ke sebelah jadinya 20/S. Nah, ini udah sendirian, kita bisa nentuin nilainya IS. Berarti IS sama dengan 20/S dibagi 4 plus 8/S. Gini. Udah. Nah, ini kan punya per S, ini punya per S. Jadi kita kalikan aja dengan S/S. Ini hilang, ini dikalikan ini jadinya 4S. Ini kalikan ini, S-nya hilang, berarti kan sisa 8. Maka nilainya IS sama dengan 20/4S plus 8. Ini. Kalau soalnya cuman ada IT aja, teman-teman sudah cukup sampai sini. Maka ini IS-nya tuh Laplace-nya adalah 20/4S plus 8. Tapi kalau sama seperti tadi, kita fungsinya disuruh nyari tegangan pada kapasitor VC. Berarti sama fungsi alinya adalah output per input. Ini kan tetap input ya, VI. Ini kan outputnya tetap VC per VI atau output per input fungsi alinya. Ini masih sampai di PS aja. Nah, 20/4S plus 8. Oke. Nah, kalau teman-teman ketemu seperti ini, masih bisa disederhanakan sama seperti pecahan. Ini kan 20/4, 8 kan kelipatan 4 ya. Jadi kalau misalnya mau dirubah IS-nya jadi 20 dibagi 4, 5, 4S dibagi 4, sisa S, 8 dibagi 4, 2, boleh. Jadi ini disederhanakan. Jadinya IS-nya sama dengan 5/S plus 2. Terus kalau misalnya mau di Laplace balikan juga udah ada di slide selanjutnya ya. Di slide selanjutnya itu ada yang 1/S plus A. 1/S plus A. Nah,
ini kan nilainya 5 per S plus 2. Ini boleh kita ganti jadi 5 dikali 1 per S plus 2. Nah ini kan S plus A, 1 per S plus A. 5 dikali 1 per S plus 2, boleh. Supaya yang ini itu bisa sama dengan yang ini. Maka jadinya itu 1 per S plus A itu Laplace baliknya adalah E. Itu Laplace baliknya adalah E pangkat minus AT. Berarti ini kan 5, tetap 5. 1 per S plus 2, S plus A. A-nya kan positif A. Ini positif 2. Tapi di sini jadinya minus A. Berarti kalau di sini positif, di sini jadi minus. Berarti 5 dikali 1 per S plus A, 1 per S plus 2 itu sama dengan E minus ya, karena di sini plus 2. Tapi kalau di sini S minus 3, berarti di sini minus dalam kurung minus 3, jadinya positif. Tapi karena di sini plus A, ini plus 2, jadi tetap minus. A-nya yang diambil 2, di sini A-nya juga diambil 2. Minusnya tetap nggak diotak-atik. T. Maka Laplace baliknya dari IS 5 per S plus 2 itu adalah 5 dikali E pangkat minus 2T. Itu adalah Laplace baliknya. Nah, gimana kalau sekarang yang diminta adalah tegangan pada kapasitornya? Berarti kan belum selesai ya. Ini kan kita masih dapat nilainya IS. Kalau udah seperti ini tinggal masukin aja. Berarti kan VC itu kan tadi 1/SC dikalikan sama IS. Berarti VC-nya kita itu adalah 1/SC. 1/SC tadi kan 1/8 1 per, saya tuliskan lagi ya, 1 per S dikalikan 1/8 dikalikan dengan IS nya adalah ini 5 per S plus 2. Berarti VC nya sama dengan 8 per S dikalikan 5 per S plus 2. Ini. Nah, di VC nya sama dengan 8 per S dikalikan dengan 5 per S plus 2. Oke. Kalau teman-teman udah ketemu yang seperti ini, maka ini itu merupakan prosesnya nanti Laplace baliknya adalah dalam parsial. Jadi nanti ini dicari, ini dicari. Oke, sampai sini dulu. Jadinya 8 per S dikalikan sama 5 per S plus 2. Ini ya. Nah sekarang kalau sudah seperti ini, gimana caranya supaya tahu? Nah ini kita kaliin dulu aja. Ini kan 8 per S dikalikan ini kan sebenarnya kan sama aja dengan atas kali atas, bawah kali bawah ya. Berarti kan sama aja 8 kali 5, 40 per S dikalikan S kuadrat, S dikalikan 2 plus 2S ini ya. Oke, terus boleh kita tetap kembaliin VC nya sama dengan 40 per S dalam kurung S plus 2 seperti ini. Nah kalau udah seperti ini nanti kita ubah dia ke dalam bentuk parsial. Kalau dalam bentuk Laplace ini selesai bentuk Laplace. Nah sekarang kan udah selesai Laplace-nya, kita butuh dalam kawasan waktu. Berarti ini harus kita Laplace balik. Maka Laplace baliknya dari 40 per S dalam kurung S plus 2. Nah ini itu kan sama aja dengan 40 sama dengan A per S ditambah B per S plus 2 ini. Oke, maka 40 itu sama dengan A S plus 2 ini kan gini ya, S plus 2. Ini dibagi ini, itu kan sisa S plus 2, maka A S plus 2. Ini dikalikan ini, S2 plus S2 nya kan coret. Kalau saya tuliskan aja ya, samanya kan gini ya, biar nggak bingung. 40 sama dengan, ini kan pindahkan ke sebelah. Ini kalau tanya dapat dari mana, teman-teman harus buka Laplace baliknya. Kalau soalnya adalah parsial seperti ini ya, ini kan udah perpangkatan kan, pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya, maka harus dipecah pangkatnya seperti ini.
Maka nanti dapatnya kita harus nyari koefisien A sama koefisien B. Kenapa? Supaya bisa menyerupai nilainya Laplace yang ada pada tabel. Ini pindahkan ke sebelah kan jadinya A, ini kan jadi pengali ya, A dikalikan S plus 2 per S ini kan ditambah ini kalikan ini B dikalikan S plus 2 per S plus 2 gini kan hilang, ini hilang, jadinya kan 40 sama dengan A S plus 2 ditambah BS gini. 40 sama dengan ini tinggal dikalikan AS plus 2A ditambah BS. Nah, 40 sama dengan AS plus BS saya gabungkan ditambah 2A. Nah, di sebelah kiri ini kan nggak ada koefisien S, di sini nggak ada koefisien S yang ini yang 2A. Yang ini kan ada S-nya, berarti 40 ini itu setara dengan 2A, berarti 2A sama dengan 40, A sama dengan 40 dibagi 2, 20. Nah, terus ini S A plus B, ini dikeluarin S-nya ya, berarti kan sisa S dalam kurung A plus B. Karena di sebelah sini nggak ada yang berpangkat S, berarti nilainya sama dengan 0. Berarti kan A plus B itu sama dengan 0. A nya kan kita udah dapetin 20, berarti 20 ditambah B sama dengan 0, berarti B sama dengan 20 positif pindah ke sebelah jadinya minus 20. Nah, saya pindah ke sini lagi. Berarti A-nya sama dengan 20, B-nya sama dengan minus 20. Tadi kan persamaannya saya rubah jadi seperti ini. A per S ditambah B per S plus 2. Nah, berarti A-nya saya ganti dengan 20 per S. B-nya kan minus 20, boleh plus minus 20 per S plus 2. Plus ketemu minus jadinya minus. Sekarang persamaannya jadi 20 per S dikurang 20 per S plus 2. 20 per S itu ada Laplace-nya kan, 20 per S itu Laplace-nya teman-teman lihat 20 ya. Ini itu Laplace baliknya, 20 per S itu Laplace baliknya 20. Laplace baliknya dari 20 per S plus 2 itu sama dengan 20 dikali 1 per S plus 2, sama seperti yang sebelumnya, 20 dikalikan E minus 2T. Maka kita kembalikan ke sini, 20 dikurang ya, ini Laplace baliknya 20 E minus 2T. Ini punya 20 ini saya keluarkan. 20 dikali berapa supaya jadi 20? Dikalikan 1. 20 dikali berapa jadinya ini? Minus E minus 2T. Maka si VCT tadi kalau kita gambarkan ke dalam Laplace baliknya jadinya seperti ini. VCT sama dengan 20, 1 dikurang E pangkat minus 2T. Nah, ini sampai sini dulu. Terus ngapain Bu kita nyari ini? Nanti tujuan kita adalah mau menggambar kira-kira respon keluaran dari VCT. Nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi sampai saat ini Anda cukup tahu gimana caranya nyari, ada rangkaian, terus dicari dulu Laplace-nya. Setelah di Laplace kan kita nyari dulu pemodelannya, komponennya, apa aja hubungannya. Terus nanti nyari Laplace baliknya ke dalam T. Jadi ini kita nyoba analisisnya dari kawasan waktu dirubah ke Laplace, dari Laplace balik lagi ke kawasan waktu. Ini untuk pertemuan ke-5, jadi pelan-pelan dulu karena materinya agak banyak. Teman-teman juga harus banyak latihan jenis soal. Jadi sampai sini dulu untuk pertemuan 5. Kalau ada yang ditanyakan boleh lewat WhatsApp ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Cukup sekian untuk pertemuan ke-5 ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.